Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Agus Muharliadi, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang dengan NIM 250141854. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Simelu Tengah, kelas 7 dengan materi tahara, bersuci dalam Islam. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, siapa yang bisa memimpin doa? Oke, maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Selesai. Terima kasih Ananda Angga, silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya Bapak absen dulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Rama Itaria. Kemana Rama Itaria? Bepergian. Oke, baik. Bapak absen Anugrah Jonathan. Hadir, Pak. Cinta Silvia. Pak. Dwi Angga Fatir. Pak. Dirga. Selanjutnya, sebelum kita mulai materi yang baru, kita flashback ke materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Pak, saya. Apa itu? Jujur, amanah, dan istiqomah. Ya, materi kita minggu lalu itu membahas tentang sikap jujur, amanah, dan istiqomah. Siapa yang tahu, siapa yang masih ingat pengertian dari sikap jujur? Saya, Pak. Ya, siapa itu? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan. Ya, benar sekali. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu nasional. Bapak harap kepada kita semua agar dapat berdiri. Indonesia tanah airku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan
Indonesia merdeka, merdeka, anakku negeriku yang cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ayo kita ikuti gerakannya ya. Perhatikan, ini ada sebuah gambar. Ini bertanyakan, gambar apakah ini? Gambar orang sedang apa? Ya, ini adalah bentuk gambar orang sedang mengambil air wudhu. Jadi Bapak, sebuah pertanyaan, mengapa berwudhu itu penting? Siapa yang bisa jawab? Nah, mengapa wudhu itu penting? Yes, wudhu itu adalah syarat untuk sholat. Tanpa berwudhu maka sholat kita tidak sah. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu bahwasannya untuk siswa dapat memahami pengertian tahara serta bersuci dalam Islam. Kemudian peserta didik mampu membedakan najis dan hadas serta cara mensucikannya. Tujuan selanjutnya, peserta didik mampu mempraktikkan tata cara bersuci dalam najis dan hadas sesuai syariat Islam. Selanjutnya, mari kita perhatikan sebuah video pembelajaran tentang materi kita hari ini. Siap? Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar tentang bersuci atau taharat. Yuk kita simak penjelasan berikut. Bersuci disebut juga taharat. Bersuci adalah mensucikan diri dari hadas dan najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang. Tata cara bersuci antara lain, untuk hadas kecil kita dapat bersuci dengan wudhu atau tayamum. Untuk hadas besar kita dapat bersuci dengan mandi. Untuk buang air kita bisa bersuci dengan cara istinja. Apa sih wudhu, mandi, istinja, dan tayamum? Yuk kita simak. Wudhu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Kita biasanya melakukan wudhu sebelum sholat dan beribadah. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Ini adalah manfaat kita melaksanakan bersuci atau melaksanakan wudhu. Oke, baik. Tadi anak-anak Bapak semua telah melihat dan mempertontonkan video. Sebelum kita tutup videonya, ada yang ingin dipertanyakan? Mungkin ada pertanyaan? Nah, apa pertanyaannya? Pada saat buang air kecil, karena kita terkena najis, maka jika kita bawa untuk sholat, Ya, kalau kita terkena najis, mau mau sholat, apakah sah celana kita? Ada yang bisa menjawab? Apa itu? Tidak sah jika pakaian kita terkena najis, maka harus diganti terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Ya, kalau celana kita terkena najis, maka tidak boleh kita bawa sholat. Kenapa? Karena dapat menyebabkan sholat kita tidak sah. Yang baiknya apa? Kita ganti celana dengan celana yang baru atau memakai
memakai sarung. Jadi materi kita yaitu tentang tahara. Tahara artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangannya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh salat, tawaf dan lain sebagainya. Ini ada video tata cara berwudu. Silakan disimak. Pertama, kita berniat wudhu dan membasuh kedua telapak tangan kita. Yang kedua adalah berkumur. Kemudian, urutan ketiga adalah mencuci lubang hidung kita. Keempat adalah membasuh muka kita. Urutan kelima adalah membasuh dan menyapu kedua tangan kita sampai siku. Dahulukan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Yang keenam adalah membasuh dan menyapu sebagian kepala kita dengan air. Kemudian, urutan ketujuh adalah membasuh dan menyapu kedua telinga kita dengan air, baik telinga luar maupun dalam. Dan yang kedelapan adalah membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki. Dahulukan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Nah, setelah selesai berwudu, kita disunahkan membaca doa sambil menghadap kiblat. Sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana tata cara mandi wajib yang benar. Serial fikih dari Rumiso. Tata cara mandi junub atau mandi wajib. Pertama, mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut dimasukkan dalam bejana atau sebelum mandi. Kemudian membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri. Lalu mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun. Berikutnya, berwudu dengan wudu yang sempurna seperti ketika hendak sholat. Kemudian mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai terbakar rambut. Selanjutnya, memulai mencuci kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri. Ketujuh, menyela-nyela rambut. Dan terakhir, mengguyur air pada seluruh badan dimulai dari sisi yang kanan, setelah itu yang kiri. Demikian tata cara mandi wajib. Semoga bermanfaat. Serial fikih dari Perhatikan video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita belajar tata cara tayamum yuk. Pertama, membaca basmalah. Selanjutnya, meletakkan kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci. Mengusap muka dengan debu atau tanah sambil mengucapkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum listibahatus sholati sarfan lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Meletakkan kedua tangan di atas debu yang berbeda untuk diusapkan ke kedua tangan sampai siku. Dan yang terakhir, tertib. Nah, itulah tata cara tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak akan bagikan kamu kelompok untuk menyelesaikan tugas yang telah Bapak buat. Nah, tugasnya yaitu kelompok 1, bagaimana jelaskan macam-macam hadas dan bagaimana cara mensucikannya. Seperti yang kamu telah saksikan di video tadi. Kelompok 2, tugasnya uraikan secara jelas tata cara berwudu.
Kelompok 3, tugasnya uraikan secara jelas tata cara mandi wajib. Dan kelompok 4, tugasnya uraikan secara jelas tata cara bertayamum. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas, dipertanyakan sama Bapak. Tata cara dari mana? Nama kalian. Oke, sudah semua? Sudah. Kelompok 4 sudah? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah semua, perhatikan kembali. Setelah kamu menyelesaikan tugas kelompok, maka kita akan presentasikan ke depan. Untuk pertama presentasi, kita minta kepada kelompok 1. Kepada kelompok 1 agar maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Makfira Karamoy sebagai ketua kelompok dan anggota kelompok saya Dedi Alemoyal dan Tirta Pratama dan Dirga. Kami ingin membacakan hasil dari kerja kami. Pertanyaannya, jelaskan macam-macam hadas dan bagaimana cara menyucikannya. Jawaban, hadas kecil. 1. Keluar sesuatu dari kubur dan dubur atau kemaluan. 2. Hilang akal karena tidur. 3. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. 4. Menyentuh kubur dan dubur dengan telapak tangan. Baiklah teman-teman, apakah ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik. Kembali tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu, kami ingin memperkenalkan nama. Saya sebagai kelompok Dwi Al-Fadil dan anggota kelompok Naila Yatobusna, Enji Oksania, dan Fadil Saputra. Tata cara berwudu. 1. Membaca niat wudu. Nama itu wudu'a lirafil hadasi asgari fardan lillahi ta'ala. 2. Membasuh pergelangan tangan. 3. Berkumur-kumur. 4. Membersihkan lubang hidung. 5. Membasuh muka. 6. Membasuh kedua tangan sampai siku. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, kami persilakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara mandi wajib. Yang pertama, membaca niat mandi. Nama itu muslah yurakil hadasi al-madi lillahi ta'ala. Yang kedua, mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Oke, kelompok 4 dipersilakan. Tayamum bisa dilakukan apabila tidak ada air dan telah berusaha mencarinya.
berhalangan menggunakan air misalnya karena sakit. Adapun tata cara tayamum sebagai berikut. 1. Niat tayamum. Nawaitul tayamum listikahati sholati fardakan lillahi ta'ala. 2. Mengusap muka dengan tanah debu yang suci. 3. Mengusap tangan kanan hingga siku-siku dan debu. Mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Terima kasih, hanya ini yang kami sampaikan dengan menutup doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, kami persilakan duduk kembali. Oke, tugas kelompok sudah selesai. Selanjutnya tugas individu. Nah, jadi siapa yang nanti Bapak tunjuk, silakan jawab pertanyaan berikut. Tirta, nah, silakan berdiri. Najis yang disucikan dengan air 7 kali dan salah satunya dicampur tanah adalah mukafafah, mutawasita, mughalazah, mutanajis. Nah, yang mana jawaban yang benar? Nomor C. Mughalazah. Ya, benar. Tepuk tangan untuk Tirta. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, mungkin dari anak-anak ada yang bisa untuk menjelaskan materi kita pada hari ini? Yang bisa? Enggak bisa? Nah, silakan. Najis mukafafah adalah najis ringan. Najis mutawasita adalah najis pertengahan. Dan najis mughalazah najis berat. Hadas terbagi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Cara menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu, sedangkan hadas besar dengan cara mandi wajib. Oke, baik, benar sekali apa disampaikan oleh teman kamu tadi, bahwasannya materi kita hari ini adalah tentang bersuci atau tahara. Tahara itu artinya bersuci dari hadas dan najis. Seperti yang kita bahas tadi, bahwasannya najis terbagi tiga. Ada najis mukhafafah, mutawasita, dan mughallazah. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk minggu depan materi kita adalah tentang indahnya sholat berjamaah. Nah, sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina amin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak tutup dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi